Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Nurin Herudin. Dan ini informasi penting banget buat kita semuanya, khususnya pemula nih ya, yang baru banget main Facebook. Facebook Ads itu semakin sulit. Nah, itu situasi pertama. Jadi kalau misalnya kalian belajar Facebook Ads, kalau setengah hati, mendingan jangan ya, jangan terjun. Nah, karena kadang-kadang pemula itu pengennya yang cepet ya, instan, nah, nggak mau mengalami proses yang agak sulit ya. Tapi faktanya Facebook Ads itu memang sulit ya. Tapi di sini juga teman-teman ya, tidak usah berkecil hati dan berhenti untuk terus belajar dan berproses. Pasti sih nemu sih ya, nemu ritme masing-masing. Cuman ini ada satu kondisi Facebook Ads ini akan semakin sulit ya. Ada beberapa fakta akan coba lihat. Nah, ini saya dapat dari statusnya Bang Seha ya. Nah, ada 10 alasan kenapa ngiklan di Facebook semakin sulit. Ya, nah ini saya udah izin, Bang, bikin konten dah, kita sharing di YouTube. Nah, silahkan katanya, feel free. Oke, jadi 10 alasan ini penting banget buat teman-teman ketahui, ya, khususnya kita para pemula di Facebook Ads, karena ini penting buat teman-teman sehingga tahu gitu bagaimana harus membangun Facebook Ads atau membangun jualan produk yang benar. Nah, kira-kira 10 alasan ini, yang pertama adalah persaingan yang ketat ya. Jadi persaingan yang makin ketat sehingga advertiser ini sudah banyak banget. Mereka semakin kreatif, apalagi yang kreativitas yang sekarang-sekarang ya. Mereka benar-benar cenderung lebih kreatif dari sisi konten. Kemudian harga juga saling bersaing, bahkan tidak sedikit yang saling menjatuhkan. Kemudian fake order ya, apalagi di marketplace. Kemudian akhirnya karena advertiser semakin banyak, CPR pasti naik. Nah, ini secara logis ya, memang akan begitu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya produk, kemudian advertiser makin banyak, itu pasti CPR bakal naik, nggak akan murah ya. Kecuali memang produknya satu-satunya atau mungkin pemainnya masih sedikit. Jadi hukum ekonominya semakin banyak yang iklan, maka biaya iklan akan semakin naik. Nah, ini yang pertama ya. Alasan yang pertama adalah persaingan yang ketat. Lalu yang kedua, ini adalah kondisi pasar. Nah, kondisi pasar ini kan berubah nih. 5 tahun lalu, orang-orang yang usianya sekarang 30 tahun ke atas, masih 25 tahunan, informasi mereka lebih lengkap dibandingkan pasar sebelumnya. Sehingga mereka lebih cerdas. Jadi sekarang mah kalau mau belanja, itu mereka pasti banding-bandingin, lihat sana-sini, tengok kanan kiri. Jadi nggak langsung tuh dapat iklan, nggak langsung, oh iya iya, oh iya iya iya. Nggak. Mereka langsung membandingkan dengan tempat-tempat lain. Nah, gitu. Ini alasan kenapa Facebook Ads akan semakin sulit ya. Lalu kemudian yang ketiga, penetrasi marketplace. Jadi marketplace ini sekarang apalagi sudah muncul TikTok Shop ya. Jadi yang oranye, yang hijau gitu ya. Kemudian sekarang ada yang hitam TikTok Shop ini. Nah, ini gila-gilaan banget. Akibatnya mengubah pasar juga karena iklan di Facebook atau di TikTok mereka punya pilihan ya. Di Tokped, di Shopee dan lain-lain. Nah, kemudian saat mau beli lihat iklan, cek dulu deh Shopee, cek dulu deh di Tokped kali aja lebih murah gitu ya, atau gratis ongkir, ternyata oh di TikTok lebih murah ya, kemudian dan lain-lain. Akhirnya yang tadinya klik iklan itu nggak jadi gitu ya. Nah, ini bikin marketplace Facebook ini semakin sulit, karena makanya kenapa banyak yang antara iklan real lead gitu ya dengan di dashboard itu beda. Bisa jadi saat klik mereka batal karena mau mikir-mikir dulu nyari di tempat lain. Nah, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, belanja di tempat lain ya. Ini tadi sejak ada marketplace ya, pasar terbentuk, berubah, semuanya berubah. Intinya konsumen, perilaku, habit belanjanya berubah karena ada marketplace. Apalagi sekarang ada yang hitam ya. Lalu yang kelima, advertiser yang banyak. Jadi sekarang makin banyak advertiser, apalagi sekarang belajar Facebook Ads makin mudah ya. Salah satunya di channel saya. Nah, saya juga sebenarnya channel berarti secara tidak langsung melahirkan banyak advertiser, iya. Tapi nggak apa-apa ya, yang namanya belajar. Nah, banyak advertiser yang jualan, tapi jualannya ini bukan yang jualan benar-benar bagus ya. Tapi dia jualannya itu betul-betul banding harga. Gila-gilaan, gila intinya. Misalkan 99.000 dapat 6 piece, tas, kaos, topi, jam tangan, masker, dan lain-lainnya. Di gambarnya bagus, landing page-nya bagus, orang tertarik, tapi pas beli itu produknya produk yang jelek gitu ya. Jadi nggak layak. Akhirnya orang-orang bangun mindset, oh kalau belanja di Facebook itu kualitasnya jelek.
Nah, gitu. Akhirnya mereka malas belanja di Facebook, ya, di Facebook Ads khususnya karena iklan. Oke, itu yang kelima. Lalu yang keenam, konsumen pinter ya. Konsumen semakin cerdas. Informasi di mana-mana. Jadi mereka ya itulah sekarang itu udah pinter-pinter banding sana banding sini gitu ya. Pengen cari yang gratis, cari alternatif dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, basinya iklan. Jadi iklan semakin banyak, marak orang-orang jadi lihat iklan Facebook Ads itu serasa lihat TV gitu ya. Jadi nggak bisa lagi membuat keunikan lah. Makanya ini penting banget buat kita saat membuat konten, pastikan kontennya itu nggak bikin orang malas untuk skip. Gitu ya. Makanya kita harus belajar tentang hook, gitu ya. Belajar bagaimana membuat copywriting, membuat konten yang ciamik dan lain-lain. Nah, di sini makanya kemudian harus menggunakan funneling yang lebih jelas, harus terukur, punya napas panjang, punya uang lebih besar. Nah, buat branding. Nah, makanya penting banget buat teman-teman semuanya membangun branding, kemudian membetulkan funneling jualan kita. Karena Facebook Ads ini hanya satu tools yang membuat produk kita lebih mudah tersebar secara online. Tapi secara funneling perlu banget teman-teman pikirkan gimana caranya supaya bisa bertahan tanpa harus ads gitu ya. Salah satu contohnya adalah misalkan begini, kita bikin kolam, kita misalkan gini, jualan produknya gamis, targetnya ibu-ibu. Berarti misalkan kita bikin kolam kolam produktif misalnya tentang kajian kesehatan, kemudian orang-orang kumpul tuh di kolam itu. Nah, mulai pikirkan funneling ya. Lalu kemudian yang kedelapan, penjajahan budget. Jadi semakin besar yang punya budget ya kita kalah ya. Bidnya kalah. Kemudian apalagi para raksasa yang sudah produksi sendiri. Nah, itu tuh begitu. Makanya ini menjadi PR buat kita semuanya, advertiser juga harus mikirin nih gimana caranya, yaitu intinya konten kita dikuat-kuatin gitu ya, apalagi melawan para raksasa itu agak susah. Lalu yang kesembilan, paneling. Menurut saya nih model bisnis yang harus berubah ya, harus benar-benar mengatur alur yang benar. Kita harus kayak gimana, makanya saya juga sekarang lagi belajar menerapkan funneling meskipun baru 1 bulan tapi dampaknya cukup bagus, belum saya bisa share karena masih dini ya. Nanti kalau yang sudah agak lama saya akan share gimana funneling. Jadi saya juga belajar sih dari para mentor, silakan aja banyak kok di YouTube ya, di googling atau mungkin kelas-kelas tentang funneling. Nah, gini, kalau misalkan nggak benar-benar memperbaiki funneling, ya siap-siap aja gitu ya. Kita nggak bisa bernapas lebih panjang. Gitu. Jadi rubah model bisnisnya deh. Oke, kemudian yang ke-10, cash flow lambat. Karena sekarang kan iklan Facebook Ads rata-rata konsumen pengennya COD ya. Ini pun dampak karena itu. Banyak sampah-sampah yang dijual. Sehingga orang males, takutnya jelek, akhirnya minta COD. Nah, akhirnya cash flow-nya lambat. Karena kan ketika COD kita dengan partner, itu kan nggak langsung keluar ya duitnya ya. Apalagi nanti ada RTS dan lain-lain. Wah, itu ngeri banget. Nah, ini dia ada 10 alasan yang saya dapatkan dari statusnya Bang Seha dan saya sudah izin boleh katanya di-share. Ini iklan Facebook Ads kenapa semakin sulit? Karena ada 10 alasan ini meskipun banyak banget, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Saya kira ini menjadi insight baik buat teman-teman khususnya pemula sehingga kita bisa memperbaiki bagaimana alur bisnis kita, online kita ya, membangun funneling dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan di share ya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.